Shalom saudaraku, salam Pastor Kolong Langit. Dan ini adalah renungan singkat dari Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15. Cukup panjang tapi saya akan bacakan karena di dalam sini ada sebuah ajaran Tuhan atau Yesus memberikan rekomendasi kepada setiap orang yang percaya dalam hal berdoa. Saudaraku, judul pada perikop ini hal berdoa, dan ini juga nanti menjadi judul pada video ini. Saya bacakan aja. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Saya bacakan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang terkasih, dalam pembacaan doa ini terdapat banyak sekali intisari yang terkandung dalam rekomendasi doa ini yang Tuhan inginkan kita berdoa. Tetapi yang menarik di ayat 14 sampai dengan 15, Yesus menambahkan selesai tadi doanya mengenai mengampuni kesalahan orang lain. Kenapa Tuhan sebegitu pentingnya menambahkan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ketika tentang pengampunan ini dibahas, pasti mengenai pengampunan ini bukanlah hal yang mudah. Amin. Karena saudara, bahwa saya juga menyadari bahwa hal mengampuni orang lain itu tidaklah semudah memberikan tangan begitu. Apalagi dia seorang mungkin terlalu melukai perasaan kita, terlalu semena-mena dengan kehidupan kita, terlalu tega begitu. Atau kita bahkan yang selama ini bersama-sama dengan dia, kemana-mana bersama dengan dia, berteman dengan dia, mendukung dia, support dia, bahkan dari waktu, bahkan dari tenaga, bahkan dari dana juga, bahkan juga dari pikiran, bertukar pikiran, membantu memberikan solusi. Tapi pada akhirnya kita dilukai, pada akhirnya kita dihianati, pada akhirnya kita dijebloskan ke dalam masalah-masalah. Tentu bukan hal yang mudah. Atau saudara mungkin memiliki kasus-kasus yang lain mengenai pengampunan. Tapi saudaraku yang terkasih, bahwa dikatakan ketika hal pengampunan ini Tuhan bahas, artinya ketika kita ingin berdoa kepada Tuhan, kita memang harus sudah beres dahulu. Amin. Kita harus membukakan
eh, dengan hati yang terbuka, sebuka-bukanya, sebesar-besarnya untuk memberikan pengampunan kepada orang yang lain. Karena dikatakan, tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena dikatakan pada ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, bagaimana saudara membacakan doa yang direkomendasikan oleh Tuhan Yesus? Kita mendoakan ini, kita berdoa kepada Tuhan, sementara kita masih belum mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita masih mengingat kesalahan orang lain dan tidak mengampuninya. Tentu sia-sialah kita berdoa, karena Bapa tidak akan mengampuni kesalahan kita. Saya tidak ingin tafsirkan ini, tetapi saya ingin baca jelas-jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia dan dengan arti harafiah. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku yang terkasih, demikian hal berdoa, saya tidak perpanjang. Bagaimana tanggapan saudara? Mungkin saudara bisa lihat juga di dalam Alkitab saudara dan memberikan respon. Saudara bisa tuliskan di kolom komentar bagaimana pandangan saudara. Kembali lagi diingat bahwasannya kita tidak sedang meneliti, kita tidak sedang menafsir, tetapi ini adalah berbagi renungan. Amin. Salam Pastor Kolong Langit.